Assalamualaikum adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik adik-adik, kita masuk pada materi ya. Hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak pelajaran yang ketiga, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kira-kira tujuan dari materi hari ini apa ya? Nah, tujuannya yaitu yang pertama, kita dapat meyakini tentang adanya Allah yang menciptakan langit dan seisi bumi. Kemudian, yang kedua, kita dapat merasakan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yaitu ketiga, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ya. Itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kira-kira siapa ya yang menciptakan semua itu? Ada yang tahu nggak? Allah, ya Allah, pintar sekali. Yang menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah Allah. Bahkan adanya bumi dan langit itu yang menciptakan juga Allah. Semua yang ada di bumi adalah ciptaan Allah. Nah, sekarang kita belajar mengenal Allah ya. Siapa itu Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, seperti langit, matahari, bulan, bintang, dan bumi, termasuk kita manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, jika Allah tidak menciptakan kita, maka kita tidak akan ada di bumi ini. Begitupun dengan makhluk lainnya ya. Oleh karena itu, zat yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja adik-adik. Dan kita diciptakan ke dunia ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa sih bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kita bisa mengenal dan meyakini keberadaan Allah melalui ciptaannya. Dengan akal yang diberikan Allah, kita bisa mengetahui bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam dan seisinya. Langit, matahari, bulan, bintang, serta manusia, hewan, dan juga tumbuhan tidak akan ada jika tidak ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakan adalah pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adik-adik. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Jadi adik-adik, Allah menjadikan siang untuk makhluknya. Di siang hari para makhluk mencari rezeki. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang terlewat olehnya, termasuk semut dan binatang sekecil apapun tidak akan terlewat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena semuanya mendapatkan rezeki dari Allah. Allah menurunkan hujan ke bumi sebagai rezeki untuk makhluknya. Dengan turunnya hujan, tanaman akan tumbuh dengan subur. Itu semua untuk kepentingan makhluknya, agar mereka tidak kelaparan. Nah, adik-adik, adakah makhluk yang menurunkan hujan? Tentunya hanya Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita wajib beriman kepada Allah. Beriman kepadanya dengan mempercayai keberadaannya. Allah memang tidak dapat dilihat, akan tetapi keberadaannya dapat dirasakan melalui makhluk ciptaannya. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Oleh karena itu, kita wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, adik-adik. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat Allah. Adik-adik tahu nggak apa itu sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah adalah sifat yang tak terhingga bagi Allah. Allah memiliki sifat yang tercantum dalam Al-Quran, yang jumlahnya ada 99 nama, atau sifat yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Nah, untuk pembahasan lebih rinci tentang Asmaul Husna, pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, sekarang biar lebih semangat lagi belajarnya, yuk kita mengenal Allah sambil bernyanyi dengan lagu berikut ini. Mari bernyanyi bersama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ye, pintar sekali. Sekarang udah semakin semangat kan belajarnya? Kita masuk pada materi yang terakhir ya adik-adik, yaitu mengenal Allah disebut juga dengan ma'rifatullah. Kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, berikut ada 5 kunci untuk mengenal Allah adik-adik. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang telah diberikan kepada Allah. Yang kedua, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus percaya dan yakin akan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu sabar dalam ikhtiar atau usaha yang sedang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adik-adik. Alhamdulillah, kita udah mempelajari semua materi hari ini ya adik-adik. Nah, kira-kira kesimpulan dari semua materi hari ini apa ya? Kesimpulannya adalah Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempercayai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan dan mempercayainya melalui makhluk ciptaannya. Sekian ya materi dari kakak hari ini. Semoga bermanfaat. Adik-adik selalu di rumah ya, jaga kesehatan, dan semangat terus dalam belajar. Kurang lebihnya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.